Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma. Saya akan menceritakan tentang cerita daerah yang berjudul Ande-Ande Lumut yang berasal dari Jawa Timur. Dahulu kala terdapat dua kerajaan, yaitu Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Kediri. Untuk menjalin hubungan yang erat, Panji Asmarabangun, putra dari Kerajaan Jenggala, menikah dengan Dewi Sekataji, putri dari Kerajaan Kediri. Pada saat pesta pernikahan selesai, Kerajaan Jenggala diserang oleh musuh, dan Dewi Sekataji pun disuruh untuk mengungsi. Pada saat itu Dewi Sekataji dapat mengungsi di sebuah desa. Ia menyamar menjadi gadis kampung yang tinggal di sebuah rumah yang dipunyai oleh Nyai Intan. Nyai Intan sendiri mempunyai 3 gadis yang cantik jelita, yaitu Kelenting Abang, Kelenting Ijo, dan Kelenting Biru. Lalu Dewi Sekataji diberikan nama Kelenting Kuning oleh Nyai Intan. Saat di rumah Nyai Intan, Kelenting Kuning dilakukan tidak bersahabat. Dia disuruh untuk melakukan pekerjaan rumah sendirian. Sementara itu, Panji Asmarabangun sedang mencari istrinya di Desa Dadapan. Di sana, ia menyamar menjadi Pangeran Ande-Ande Lumut yang sedang mencari jodoh. Di sana, ia tinggal di sebuah rumah yang dipunyai oleh Mbok Randa. Lalu sayembara tersebut tersebar luas. Ketika anak Nyai Intan itu telah mendengar sayembara tersebut. "Hei kamu ingin mengikuti sayembara itu juga?" tanya Kelenting Abang kepada Kelenting Kuning. "Sebaiknya kamu tidak usah ikut, karena kamu juga tidak akan menang," kata Kelenting Hijau dengan nada menghina. Pada saat itu juga si Kelenting Kuning ini tidak mau untuk mengikuti sayembara itu. Lalu ia bergegas untuk ke sungai untuk menyuci. Sesampainya ia di sungai, ia bertemu dengan burung bangau. Burung bangau itu memberikannya cambuk sakti dan memberitahunya untuk pergi ke sayembara tersebut. Lalu si Kelenting Kuning pergi ke sayembara tersebut. Pada saat itu juga ternyata ketiga kakak tirinya itu telah sampai di tepi danau. Ketiga kakak tirinya itu bingung bagaimana caranya untuk menyeberangi sungai tersebut yang menghubungkan antara Desa Dadapan dengan desanya itu. Tiba-tiba di sana muncullah kepiting yang sangat besar yang bernama Yoyo Kangkang. Yoyo Kangkang mengatakan bahwa ia akan membantunya menyeberangi sungai tersebut asalkan Yoyo Kangkang dicium. Dan ketiga kakak tirinya itu menerima persyaratan itu dan diantarkan ke Desa Dadapan. Tidak lama kemudian Kelenting Kuning datang ke tepi sungai dan Yoyo Kangkang tersebut memberikan persyaratan yang sama seperti ketika Kelenting yang tadi. Namun Kelenting Kuning menolaknya. Ia tidak mau untuk mencium Yoyo Kangkang. Lalu ia mengeluarkan cambuk saktinya dan memukulnya ke dalam air danau. Dan alhasil itu membuat air danau menjadi surut, yang membuatnya bisa melanjutkan perjalanannya ke Desa Dadapan. Ia pergi ke Desa Dadapan. Terus saat tiba di sana, sayembara itu telah dimulai. Di sana banyak gadis cantik jelita, namun sayangnya tidak ada satupun yang dipilih oleh Pangeran Ande-Ande Lumut. Nah, saat Pangeran Ande-Ande Lumut tadi melihat Kelenting Kuning, ia langsung menghampirinya dan berkata bahwa ia akan menjadikannya permaisurinya karena dia adalah satu-satunya orang yang tidak mau mencium Yoyo Kangkang. Dan betapa terkejutnya orang-orang di sana
saat Pangeran Ande-Ande Lumut menceritakan jati dirinya yang sebenarnya, bahwa dia itu adalah Panji Asmarabangun yang tengah mencari istrinya, yaitu Dewi Sekataji. Dan akhirnya pun Panji Asmarabangun dan Dewi Sekataji dapat hidup bahagia, dan Kerajaan Jenggala dan Kediri dapat berhubungan dengan baik. Sekian cerita dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.